Bekti, sakti. Oh ya. Iya. Kalau kelenteng pasti ada tulisan siapa yang minta pasti dikasih. Jadi kalau kita nggak minta, aku merasa goblok ya kita ya. Orang-orang minta mau dapat, saya yang minta dia sudah. Nah, tapi kalau kesulitan ya saya nggak boleh minta. Saya nggak masalah. Terus kalau selamat pesan ada orang yang minta. Ini sakti, ini dapat sakti. Jadi saya pikir mahal. Mau minta apa boleh minta. Iya, terima kasih. Saya kira tadi saya sudah menjelaskan pada awal ceramah saya bahwa agama Buddha itu sebetulnya bukan menyembah berhala. Kenapa demikian? Karena kita tidak meminta sebetulnya. Kalau memang permintaan itu selalu terkabul seperti tadi yang Anda sampaikan dengan mengatakan minta pasti dikasih. Di dunia ini tidak ada orang yang kerja. Semua sembahyang minta kaya mesti dapat semua. Buktinya masih banyak yang bekerja, masih banyak yang menderita. Ya toh? Kalau memang minta mesti dikasih, rumah sakit kosong. Karena orang sakit sembahyang semua, sembuh semua. Nah, jadi di dalam agama Buddha hukumnya adalah hukum karma. Kalau memang karma baik kita berbuah, itu yang baru tercapai doanya. Nah, apakah para dewa itu punya pengaruh? Para dewa itu pengaruhnya mempercepat, mendorong, mematengkan karma baik. Jadi satu contoh, orang yang sakit, mestinya sakitnya 2 minggu. Setelah berdoa, kok jadi seminggu sembuh? Tuh, apakah ini karena doanya? Nomor 1 sebetulnya itu adalah karena karma baik si sakit sendiri berbuah dalam bentuk kesembuhan. Yang kedua, nah, si dewa ini karena melihat karma baik si orang ini sudah mau berbuah, dia percepat. Seperti kalau mangga mestinya matang seminggu, dikarbit lah 3 hari matang. Pisang mau matang seminggu, dikarbit lah. Jadi si dewa ini fungsinya sebagai karbit. Tapi yang paling penting pisangnya, mangganya ini sudah mau matang belum? Ya, jadi kesaktian itu akan bisa dibuktikan kalau siapa saja yang minta mesti terkabul. Tapi kalau yang minta 10 terkabul 3, oh ya itu sih sebetulnya bukan sakti, itu karma baiknya sudah berbuah. Ya kan? Begitu Pak. Ya, jadi Anda boleh buktikan di mana saja orang mengatakan, oh dengan melakukan ini Anda bisa sembuh. Coba orang sakit suruh itu semua, rumah sakit kosong pasti. Oh dengan ini Anda bisa kaya raya, sukses. Wah, Indonesia nggak ada utangnya sudah dengan cara itu. Siapa nggak orang pengen utang? Sembahyang semua Indonesia bayari utangnya, beres. Ternyata kan bukan begitu. Ya, begitu Pak, jelas? Mungkin ada lagi yang tanya langsung. Silakan Bapak di belakang. Ya, berdiri Pak supaya saya bisa lihat. Ya, yang keras suaranya yang Anda keraskan. Saya mau tanya masalah persembahan buah. Persembahan buah, oke. Itu bagi agama Buddha itu maknanya apa? Terus kenapa tidak ada persembahan buah? Apakah Buddha juga menikmati buah? Iya.
Kalau Sang Buddha menikmati buahnya, buahnya hilang satu. Anda tadi datang bawa 5, pulang tinggal 4. Tapi kalau kejadian sungguhan ini berarti di tas saya nih pindahnya. Nah. Saudara-saudara, sebetulnya apa yang ada di tempat altar itu sebetulnya semua adalah lambang. Panjang sekali sebetulnya cerita tentang lambang ini. Saya hanya akan memberikan yang garis besarnya saja. Patung tadi kita sudah mengerti bahwa dengan memuja satu patung tertentu, sebetulnya kita adalah mencoba meniru gaya hidup siapa yang dipatungkan itu. Ya. Nah, dalam hal ini kalau Avalokitesvara Bodhisattva, kita mencoba meniru perilakunya yang penuh kerelaan, meninggalkan keduniawian, dan juga penghormatan, perawatan kepada ayah dan ibu. Itu yang kita tiru. Nah, itu patungnya. Kemudian yang kedua adalah lilin. Lilin dipasang 2 sebetulnya adalah sebagai lambang bahwa lilin adalah penerangan. Sehingga hendaknya kita mempunyai pengertian yang benar tentang dharma, tentang pelajaran. Makanya lilinnya 2, kiri dan kanan. Mengerti yang benar harus juga bisa mengerti yang salah. Yang salah dimengerti untuk dihindari, yang benar dimengerti untuk diikuti. Kemudian dupa dipasang adalah kalau kita sudah mengerti yang benar, menghilangkan yang salah, maka kita memasang dupa yang wangi. Dengan satu pola pemikiran bahwa dupa yang wangi baunya searah dengan angin. Tetapi perilaku seseorang yang wangi, dia akan bisa menentang arah angin. Artinya bisa terkenal di seluruh penjuru dunia. Seperti nama Sang Buddha pun akan dikenal di seluruh penjuru dunia karena wanginya perilakunya. Dupa yang dipasang ada 3 karena itu melambangkan ucapan, badan, dan pikiran seseorang. Hendaknya itulah yang dijadikan perilaku yang wangi. Perilaku dengan tubuh, perilaku dengan ucapan, dan pemikiran. Nah, kemudian orang yang sudah mencapai pengertian tentang kebenaran dan kesalahan karena melihat satu rupang yang disembah atau yang dipuja, kemudian dia melakukan perilaku yang benar dengan ucapan, badan, dan pikiran, maka hendaknya orang ini bisa menyesuaikan diri seperti air. Biasanya kalau di dalam altar akan ada airnya. Tidak tahu di sini di mana posisinya. Ada ya, yang di dalam guci itu ya, yang di dalam kristal. Mesti ada airnya. Ya, karena air itu ditempatkan di botol, dia bentuknya botol, ditempatkan di dalam gelas juga akan bentuknya gelas. Artinya apa? Orang yang harus bisa menyesuaikan diri. Karena orang yang telah mempunyai pengertian yang benar akan dharma, dia bisa menyesuaikan diri. Sehingga akhirnya dia akan bisa seperti buah. Buah itu adalah seperti karma. Tanam padi tumbuh padi, tanam jeruk tumbuh jeruk. Tidak bisa tanam jeruk tumbuhnya belimbing. Gitu? Nah, kalau kita tanam kebaikan maka akan tumbuhnya kebahagiaan. Itu buah adalah melambangkan karma kita. Jadi kita harus melihat, mau lihat mawar yang merah dan indah ini, tanamlah mawar merah dan indah, jangan kembang telekan. Kalau kita mau menanam kebaikan, maka pastilah buahnya akan kebaikan. Ya, nah itu. Lalu bunga adalah lambang ketidakkekalan. Artinya apa? Bahwa walaupun kita pengertiannya tinggi, melihat yang baik dan buruk berdasarkan satu rupang tertentu, dan kita melakukan kebajikan dengan ucapan, perbuatan, dan pikiran kita, serta mempunyai pemahaman tentang hukum karma, tetapi ingat, tubuh kita juga seperti bunga yang hari ini segar, lain kali akan layu dan akan dibuang. Demikian pula dengan diri kita, hari ini sehat, hari ini kuat, satu ketika kita akan mengalami tua dan mati dan dibuang. Ketika bunga masih indah, letakkanlah di tempat yang paling bagus. Ketika tubuh kita masih kuat, berikanlah manfaat untuk lingkungan dengan sebanyak mungkin. Jadi tidak ada hubungannya sebetulnya semua yang ada di altar itu dengan Sang Buddhanya sendiri. Sehingga jangan ada menganggap, loh, kalau altarnya ada bunganya, apakah Sang Buddha juga makan kembang? Memangnya dukun? Nah,
Kalau memang ada dupa, apakah Sang Buddha juga menghisap-hisap baunya dupa? Emangnya demit? Ya, tidak ada hubungannya. Oleh karena itu semua adalah bersifat lambang. Dan masih banyak sekali lambang-lambangnya itu. Ya, jelas? Yang langsung lagi. Ya, silakan Pak. Kayak selang itu ditiup. Saya ingin tanya, di dalam tentang Buddhisa Baru ini kita sering melihat 1000 muka, 1000 tangan dan 1000 mata. Sebetulnya kenapa kok begitu dan asal bedanya bagaimana? Wah, ini sebetulnya suhu ini yang mestinya menerangkan. Ya toh? Saya memberikan gambaran sedikit saja. Saya tidak berdasarkan kepercayaannya, tapi saya berdasarkan riwayat. Itu memang cerita di Tiongkok ini sebetulnya kelanjutan dari yang tadi saya dongengkan itu loh, raja itu. Dalam cerita yang sesungguhnya, raja itu setelah mendapatkan tangan dan mata anaknya, itu memang sembuh. Tetapi anak perempuannya ini meninggal. Nah, setelah meninggal, bagaimana ini? Si raja begitu sembuh tanya sama istrinya, loh, ini yang memberikan tangan sama mata ini siapa? Loh, anakmu sendiri. Lah sekarang anakmu di mana? Meninggal. Wah, kalau gitu kasihlah. Buatlah sebuah patung untuk penghormatan. Nah, kemudian suruh buat patung. Ketika suruh buat patung, si pematung itu bertanya, ini bagusnya dibikin matanya lengkap atau tidak? Kan karena tidak punya tangan dan tidak punya mata. Nah ini anaknya ini sekarang mau dibikin patung ini dengan mata dan tangan yang lengkap atau tidak? Si ibu ini salah dengar. Dikiranya mata lengkap dan tangan lengkap itu, si ibu memberi pesan, kasih mata lengkap dan tangan lengkap. Nah, kemudian dibuat. Setelah jadi, ibunya kaget, loh, nah kok patung anakku kok jadi lain? Tangannya jadi 1000, matanya jadi 1000. Lah, kesalahannya di mana? Lengkap dan 1000 itu katanya apa? Bunyinya mirip. Xian atau apa begitu. Ya, suhu. Xian. Lengkap apa? Lengkap Xian. Lengkap juga Xian toh? 1000 juga Xian toh? Ya, Xian. Xian yang mana? Xian yang 1000 atau Xian yang Xian? Lah saya harus belajar ini. 1000 dan lengkap bunyinya kan mirip toh. Nah, itu karena daerah yang berbeda, si pematung menganggap tangan lengkap dan mata lengkap. Si ibu juga ngomong gitu, tetapi karena pengucapannya salah, menjadi 1000 tangan dan 1000 muka, 1000 mata. Sebetulnya tidak 1000 muka itu Pak. Setahu saya 1000 tangan dan 1000 mata. Kalau 1000 muka, mukanya hanya 500. Kalau mukanya 1000, matanya berapa? Coba, berapa matanya? 2000. Ya toh? Jadi itu sebetulnya mukanya cuma 500. Tapi nggak pernah dihitung. Pokoknya banyak gitu. Ya, jadi itu ada kesalahan teknis di situ. Ya, ini saya berbicara tentang sejarah. Tetapi kalau berbicara tentang
kepercayaannya, biar nanti satu ketika suhu siapa saja nanti bisa menerangkan, ya. Sudah diterangkan. Nah, nanti tinggal satu ketika tanya kepada yang sudah mendengar, ya. Saya hanya berbicara sejarahnya dulu. Nerangkannya dulu seperti yang saya terangkan ini. Enggak loh. Nah, sudah pernah nerangkan seperti yang saya ini? Belum. Nah, baguslah, berarti ada tambahan ilmu sedikit. Wah, ini dia. Saya menjawab yang tertulis sedikit supaya ada variasi. Apakah dalam agama Buddha dikenal Kundalini? Nah, Kundalini pernah tahu nggak ibu-ibu dan bapak-bapak? Kundalini itu sebetulnya istilah yang bukan Buddhis. Itu sesungguhnya berasal dari yoga. Ya, kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Oleh karena itu di dalam agama Buddha sebetulnya tidak mengenal yang disebut Kundalini. Ya, tidak dibahas tentang Kundalini. Apabila Kundalini seseorang bangkit dan sangat mengganggu kegiatan sehari-hari, bisakah Kundalini dihilangkan? Sebetulnya tidak perlu dihilangkan. Kundalini atau tenaga di dalam tubuh kita itu tidak perlu dihilangkan, tetapi kita bisa kendalikan. Karena itu Anda harus belajar dari orang yang bisa menguasai Kundalini itu, sehingga kemampuan yang Anda miliki, tenaga dalam yang Anda miliki bisa Anda kuasai dan Anda bisa gunakan untuk hal yang bermanfaat. Bagaimana sikap selaku umat Buddha dalam menghadapi kondisi masyarakat saat ini? Kondisi yang bagaimana? Kondisi masyarakat yang kedinginan, ya pakai jaket. Kondisi masyarakat yang terjadi banyak ketegangan di sana dan di sini, bom di Surabaya. Apakah yang harus kita kerjakan? Menambah karma baik. Menambah karma baik itu adalah membebaskan diri kita dari problem dan kesulitan. Anda mau cari keselamatan dengan membawa senapan atau celurit ataupun keris? Sulit. Saya pernah bertanya kepada juara menembak PON tahun lalu. Saya ngomong, kamu bawa senapan, bawa pistol, berani kamu nembak? Wah, kalau sungguhan takut tuh Bante. Nah, saya juara menembak itu kan nembak barang diem. Itu juara PON. Nah, ini kalau ada penjahat mau begini, kalau sudah grogi malah nembak perutnya sendiri kan repot. Dulu ada juga orang bawa gas itu, gas air mata itu loh. Pokoknya kalau ada penjahat mau dikeluarkan gasnya, saking groginya kebalik nyemprot dirinya sendiri ya. Lah saking grogi orang itu. Nah, jadi menghadapi semua kesulitan yang penting adalah timbunan karma. Karma baik kita itulah sebetulnya yang menyelamatkan. Yang melindungi kita juga adalah karma baik kita. Ya. Nah, menambah karma baik itu bermacam-macam, dengan ucapan, ngomong yang bagus, perilaku yang bagus dan pola pikir yang bagus, juga akrab dengan lingkungan. Ya, ini salah satu sikap kita. Dan kepada mereka yang menderita, tentu kita hendaknya punya kewajiban moral untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Apakah tanggapan Anda tentang kemerosotan moral masyarakat bila dipandang dari sudut agama Buddha? Ya, karena orang masih menganggap agama itu sebagai upacara sehingga terjadi kemerosotan moral. Kalau agama itu sebagai bagian dari perilaku seperti yang tadi saya ajarkan pada malam hari ini, bahwa bukan hanya kita menghormat kepada rupang tertentu itu sebagai satu bentuk kebiasaan dan tradisi, tetapi kita adalah merupakan satu langkah untuk meniru dan mengubah perilaku kita, maka kemerosotan moral itu bisa kita kurangi. Siapakah yang akan mengurangi? Ya kita sendiri yang sekarang di sini. Dengan kita di sini ini bisa mengurangi kejelekan kita dengan mengamati perilaku Bodhisattva Avalokitesvara dan perilaku kita bisa diubah. Maka sebetulnya di dunia ini atau di Indonesia ini ada segini orang yang tidak lagi merosot moralnya.
Kita tidak bisa memperbaiki lingkungan dunia kita, tetapi kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Oleh karena itu peranan agama di sini penting sekali. Jangan menjadikan agama sebagai upacara, tetapi jadikanlah agama sebagai alat untuk mengubah perilaku, mentalitas batin kita. Sehingga kita setiap kali ke wihara bukan hanya puas secara batin bisa menancapkan dupa, memasang lilin, tapi bisa menyadari bahwa kalau saya menancapkan 3 dupa, berarti saya diharapkan punya perilaku yang harum seperti dupa dalam ucapan, perbuatan, dan pikiran saya. Ketika saya memasang lilin sepasang, saya berarti harus belajar mempunyai kebijaksanaan, melihat yang benar dan yang salah, untuk meninggalkan yang salah dan mengambil yang benar. Dengan menjadikan agama sebagai alat mengubah perilaku, kemerosotan moral bisa kita atasi. Tingkat kerelaan yang tertinggi ingin ditanyakan, apakah mungkin dicapai oleh semua umat manusia? Memungkinkan sekali selama manusia itu mau berusaha. Di dalam dharma ini tidak ada pertolongan yang dari luar, tetapi diri kita ini. Kalau memang kita bisa melakukan sesuatu, mengubah perilaku kita, mengubah batin kita, maka sebetulnya tingkat kerelaan tertinggi ini bisa. Siapa yang sudah mencapai? Para Buddha, para Bodhisattva sudah bisa mencapai. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Sama-sama manusianya. Di dalam Dharma, semua adalah manusia. Sang Buddha pun adalah manusia. Kalau Sang Buddha bisa, kita juga pasti bisa. Tetapi yang berbeda adalah kemauannya. Karena itu, setiap kali pertemuan agama di dalam pembahasan-pembahasan Dharma, kita adalah dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan kemauan untuk mengubah. Kalau bukan kita yang mengubah diri kita, siapa lagi? Karena semua orang tidak bisa mengubah orang lain. Hanya kita yang bisa mengubah diri kita sendiri. Bila mungkin, kapan terjadinya kemungkinan tersebut? Ketika kita mau mengubah diri. Kerelaan dimulai kan tadi bertahap. Rela barang yang jelek, rela barang yang murah, rela barang yang mahal, dan akhirnya rela diri kita sendiri. Kalau yang jelek saja masih kita kukui, makanan yang gak enak aja masih kita simpen, pakaian kita yang jelek aja masih kita simpen, kita tidak akan bisa mulai dari situ. Karena itu ini semua bertahap. Perjalanan 1 kilometer dimulai dengan selangkah. Kalau kita sudah bisa melangkah, maka kita pasti bisa menyelesaikan langkah itu. Cuman tergantung kemauan semua. Apabila terjadi atau pencapaian kerelaan yang tertinggi, bagaimanakah bentuk hubungan antar manusia? Ya sangat baik. Tidak ada peperangan, tidak ada kemerosotan moral, karena semua akan saling, dalam bahasa Jawa, tepo seliro, nepake selirane sendiri. Kalau memang diri sendiri nggak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Justru dunia akan menjadi aman kalau terjadi kerelaan. Kenapa dunia terjadi peperangan? Karena tidak rela orang lain lebih maju daripada kita. Tidak rela negara lain lebih sukses daripada kita. Sehingga itu yang membuat kekacauan dunia. Ya. Nah, mengapa biku dan bikuni harus digundul? Nah, sedangkan Buddha dan para Bodhisattva sendiri berambut. Tidak demikian, saudara. Anda boleh melihat ini Bodhisattva atau patung Sang Buddha yang di tengah. Sebetulnya itu bukan berambut. Sang Buddha di dalam ceritanya sebetulnya beliau itu memotong rambutnya hanya sekali seumur hidup. Jadi ketika itu seperti di tradisi di India, rambut kan panjang dan digelung. Kemudian ketika Sang Buddha melepaskan keduniawian, rambutnya ini dipotong. Dan sejak itu rambut itu hanya sepanjang 5 cm. Ya, 5 cm, dan tidak pernah menjadi lebih panjang. Tapi rambut Sang Buddha itu 5 cm itu tidak lurus. Orang India kan rambutnya melingkar. Dia melingkar ke kanan.
Ya, sehingga keriting ke kanan. Kemudian kalau kepalanya tinggi itu bukan gelungan dan bukan sanggul. Anda perhatikan bentuk kepala ini, kebetulan saya rambutnya agak pendek, mungkin masih kelihatan di Anda. Di bagian sini ini kan ada tempat yang agak tinggi. Ada enggak? Kelihatan enggak? Atau begini, saya enggak tahu posisi Anda supaya bisa lihat. Contoh yang baik kan kepalanya sendiri. Ya kalau saya pinjam punya orang kan enggak pantas toh. Ya, ini Anda lihat enggak? Ada tempat yang tinggi enggak? Ini, ya. Betul? Kelihatan? Ini Sang Buddha tingginya segini. Tengah ini tingginya tempat Sang Buddha seperti mangkok begini. Jadi bentuknya bukan gelungan. Itu bentuk kepalanya yang segini. Untuk menunjukkan bahwa punya kekuatan yang hebat. Karena sekali lagi patung Sang Buddha bukanlah foto Sang Buddha. Patung Sang Buddha itu adalah perwujudan kebijaksanaan, sehingga semua digambar dengan penuh tanda. Ya, ini begini. Lalu ada merahnya. Kalau di situ patung Buddha itu ada merahnya. Merah itu sebetulnya melambangkan api, cahaya, bercahaya. Karena kalau gambarkan mukanya yang bercahaya kan susah, kecuali disoroti lampu kasih merah, semacam begitu ya. Jadi sebetulnya Sang Buddha dan para bodhisattva itu pun dipotong rambutnya, cuman ukurannya yang agak panjang. Ya, ini karena sudah melewati tanggal 15 Uposatha, saya pendek. Tapi kalau dulu atau 2-3 hari yang lalu sebelum Uposatha rambut saya juga panjang. Ya, karena saya cukur sebulan sekali. Apakah ada orang yang bisa kerasukan bodhisattva atau Buddha atau dewa? Kalau tidak, mengapa ada banyak yang mengaku bisa? Nah, untuk bisa kemasukan dewa banyak. Ya, kenapa demikian? Karena orang bisa latihan dengan satu ilmu tertentu, dia bisa kemasukan, bisa. Tapi itu disebut yang mengaku dewa. Siapa yang bisa membuktikan itu dewa? Apa bisa ditanyain KTP-nya? Kan tidak bisa. Jadi sebetulnya itu cenderung pada dewa lokal. Kalau seandainya ada orang kesurupan dewa di sini, sebetulnya adalah dewa di tempat inilah yang mempengaruhi dia. Kenapa demikian? Karena di sebelah bisa kesurupan juga. Apalagi misalnya begini, ada satu ketika peringatan Avalokitesvara Bodhisattva. Semua bisa kesurupan Avalokitesvara Bodhisattva. Kan jadi aneh dalam saat yang sama. Nah, ini mesti dewa-dewa lokal seperti itu. Kesurupan dewa bisa, tetapi cenderung dewa dalam tanda petik. Ya, dewa lokal itu kalau kesurupan sungguhan. Ada juga yang tidak sungguhan. Bagaimana membuktikan? Dulu kalau teman-teman membuktikan itu pakai hiyo itu loh. Kalau dia masih kerasa panas, itu belum dewa sungguhan. Masih, aduh ini dewa kok masih bisa atus. Tapi kalau dicolok sudah nggak sakit, wah ini benar-benar dewa. Dulu ada satu umat begini, ada orang kesurupan Wantea, Wankong, kesurupan. Tidak bisa bahasa Hokkien dia dulunya, kesurupan bisa. Lalu satu umat punya kesempatan tanya, apakah Anda betul-betul Wantea? Iya, tapi pakai bahasa Hokkien diterjemahin. Apakah tidak bisa bahasa Indonesia? Tidak. Lalu dia ngomong, kalau gitu aku percuma dong sembahyang. Aku bisanya bahasa Indonesia, kamu bisanya Hokkien. Aku minta A, kamu kasih B. Ngamuk itu. Sumpah karena dewa dalam tanda petik. Akhirnya bisa bahasa segala macam.
Ya, nah karena itu belum tentu yang kesurupan itu. Ya, Anda kalau memang ketemu yang suka ngaku-ngaku begitu, ya Anda dengerin aja, kalau baik Anda pakai, kalau nggak baik nggak usah direken. Apakah syarat menjadi biku? Nomor 1 harus laki-laki normal. Jangan laki-laki homo jadi biku, wah temennya bisa bingung. Jadi harus normal. Kemudian dia juga tidak punya hutang, tidak punya sakit menular. Itu ditanyai nanti soalnya. Apakah Anda punya hutang? Tidak. Apakah Anda punya sakit menular? Tidak. Apakah sudah dapat izin orang tua? Apakah Anda punya tanggungan? Itu syarat itu untuk syaratnya si calon. Kemudian badannya juga lengkap. Nggak boleh nggak punya tangan atau nggak punya kaki, karena itu mempersulit nanti untuk keseluruhannya. Lalu nanti mendapatkan penabisan yang resmi. Jadi kalau calonnya sudah bagus, upacara penabisannya harus persis seperti yang dituntun di dalam Tripitaka. Karena Tripitaka tidak ada upacara yang lain kecuali upacara penabisan biku atau bikuni. Ya, jadi itu yang jelas sekali. Nah, dia harus tuntunannya persis di situ. Syaratnya, penabisnya dan sebagainya. Ya, begitu. Bagi nanti yang berminat bisa langsung kontak sama saya. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan anak kecil yang sawanen? Apa ya sawanen? Sawanen ini apa tau? Hah? Anda menjelaskan yang saya juga gak jelas. Sawanen apa itu? Hah? Sambet setan itu? Iya, itu nama umum lah. Sawanen ini sebetulnya seperti kehilangan kesadaran seperti begitu ya, karena ada hal-hal tertentu. Bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Sebetulnya mencegahnya ya mungkin kita harus melihat dulu sebabnya sawanen. Cenderungnya sawanen ini karena anak kecil itu biasanya. Anak kecil yang dibawa ke tempat yang suasananya nggak tepat. Mungkin betul-betul dia ada hubungannya dengan makhluk. Bisa juga karena anak ini mungkin mengalami stres sendiri. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kalau memang berhubungan dengan makhluk, Anda boleh membacakan parita yang berhubungan dengan cinta kasih, misalnya Karania Metta Sutta. Tetapi kalau berhubungan dengan stres, ya Anda harus menenangkan anak itu dengan baik. Kalau perlu bawa kepada orang yang mengerti tentang bagaimana mengatasi anak yang stres. Ya. Nah, mungkin ada yang lain untuk pertanyaan langsung. Waktunya kita tinggal 5 menit. Ada yang bertanya langsung? Mana ini yang bertanya langsung? Sudah habis pertanyaannya. Enak juga. Ya, ini ada pertanyaan simpenan yang panjang. Asal mula Kuan Im Posat bagaimana? Kenapa ada tanggal lahir mencapai kesempurnaan dan nibbana? Ini saya kira nanti juga Suhu yang akan menjelaskan, ya. Ini adalah tugasnya. Karena saya nanti kalau menerangkan saya malah salah. Ini ada 2 pertanyaan yang mirip. Dalam penyebutan nama Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Buddha kenapa berbeda? Ada versi lain menyebutkan Sang Hyang Adi Buddha, ada versi lain yang menyebutkan Nirwana atau yang lain-lain. Nah, padahal agama Buddha berasal dari India, kitab sucinya Tripitaka. Lalu bagaimana ini konsep ketuhanannya? Yang satu jawabnya adalah
Yang satu pertanyaannya, bila agama Buddha lain punya Allah, siapakah agama Buddha Allah di dalam agama Buddha? Konsep ketuhanan di dalam agama Buddha memang bermacam-macam. Kenapa demikian? Karena memang kalau mau dijelaskan sekali, hubungan manusia Buddhis dengan konsep ketuhanan itu hanya sebagai manusia yang berusaha mencari Tuhannya. Agama Buddha tidak menganggap bahwa bumi ini diciptakan oleh satu makhluk tertentu, manusia diciptakan oleh makhluk tertentu. Tidak demikian. Tetapi manusia mencari Tuhan sebagai tujuan hidup. Nah, kenapa lain-lain? Karena semua orang memang bisa menafsirkan. Sang Buddha tidak pernah mengatakan ini loh Tuhanmu. Kenapa? Karena ini sebagai tujuan hidup, dan Sang Buddha menyebut sebagai nirwana. Nirwana itu pun tidak dikatakan Tuhan secara jelas oleh Sang Buddha. Ya, kita bisa membaca sebagai interpretasi, karena pada zaman Sang Buddha dulu konsep ketuhanan itu tidak terlalu dipentingkan. Ya, oleh karena itu kita bisa menyebut dengan cara yang berbeda-beda. Sehubungan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka ada kepercayaan yang sudah menganggap adanya bilangan 66 dan sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Buddhis untuk mengantisipasi dalam perkembangan sains dan teknologi di masa akan datang? Tidak ada masalah, ilmu pengetahuan adalah netral. Manusia Buddhis adalah diajarkan bagaimana mengembangkan moralnya, sehingga walaupun ilmu pengetahuannya tinggi sekali, kalau moralnya bagus, dia tidak akan menyalahgunakan. Ilmu pengetahuan bukanlah musuh agama Buddha. Sama dengan Anda misalnya punya pisau. Pisau ini bisa untuk merajang sayuran, tapi juga bisa untuk membunuh manusia. Tetapi kan kita tidak perlu melarang pembuatan pisau atau kepemilikan pisau, karena ini adalah kesalahan si pengguna. Nah, oleh karena itu agama Buddha adalah mengembangkan kemoralan, sehingga kalau ada orang diberi pisau, dia bisa tidak menyalahgunakan. Ya, sekarang misalnya pengetahuan tentang cloning, bagi agama Buddha bagaimana? Tidak ada masalah, karena dia punya kemoralan, sehingga cloning ini akan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, mereproduksi manusia dengan yang baik-baik dan yang sama-sama ini. Tapi kalau sekarang moralnya rendah, orang itu akan gampang menyalahgunakan apa yang dia miliki. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat Buddha harusnya berbahagia, karena kita tidak memusuhi ilmu pengetahuan, karena kita tugasnya adalah memberikan modal kemoralan sehingga orang tidak menyalahgunakan ilmu pengetahuan. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan pada perjumpaan kita malam hari ini, perjumpaan di dalam ceramah Dharma dan juga di dalam diskusi Dharma. Ya, semoga hal ini akan memberikan manfaat. Mungkin pertanyaan tertulis sudah ada, pertanyaan yang lisan juga sudah tidak ada, pertanyaan langsung. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti kita bisa bertemu kembali dan bisa berdiskusi kembali di suasana yang lebih baik lagi. Semoga hal ini memberikan manfaat. Ya, terima kasih kepada seluruh pengurus Vihara Mahawiragraha Surabaya, dan juga kepada para umat atau para simpatisan Buddhis semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga semua kebahagiaan melimpah kepada Anda. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata.